Jadi secara psikologis ketika lu sering banget nonton porno, lu tuh sering nge-hack. Kalau game tuh kayak dulu zamannya ada game shark-nya lah istilahnya. Betul. Terus pride lu di mana? Kenapa laki-laki kalau misalnya dia capek pulang kerja, TV ya, di scroll sampai 100 nggak ditonton-tonton karena lu butuh nge-switch. Itu gue juga mau nanya tuh. Gua bukan Netflix ya. Anda kayak nonton apa ya? Udah tidur. 3 kriteria pria atau wanita dikatakan seksi itu jika Kita nonton porn untuk kebutuhan laki-laki sendiri. Jadi kita bukan bikin pasangan kita. Ya kita nonton, and then ya kita aja gitu loh. And then we doing masturbation and shit. Ya udah, salah nggak? Pernah dengar no fap movement? no fap? No fap movement. No. Oke. Fap FAP ya. Jadi no fap movement itu adalah gerakan yang dibuat di Amerika. Ini ada sejumlah laki-laki yang dia nggak mau adiksi pornografi. So mereka itu membuat semacam komunitas. Lalu mereka oke, gue mau ini puasa porno. Ya, Puasa nonton maksudnya? Puasa nonton porno gitu selama 1 bulan. Oke. Kualitas hidupnya mereka membaik. Kenapa? Karena bagi yang single itu nggak punya ekspektasi ketinggian. Ketika dia lagi single terus dia sering nonton porno, dia ngedate, bawaannya tuh jadi pikirannya kan horny mulu ya. Oke, Pusing. benar. Oke. Iya. Buat yang udah nikah gitu ya dan bekerja, biasanya ketika lo sering nonton pornografi, lo akan ini turun produktivitas lo. Kenapa? Karena menurut Helen Fisher ya, laki-laki tuh kalian tuh adalah makhluk hunting. Terlepas dari orientasi seksual lo mau gay kek, lo mau biseksual kek, lo mau heteroseksual, lo adalah makhluk hunting. Artinya lo adalah laki-laki, lo merasa maskulin, lo merasa jantan ketika lo menikmati sesuatu berdasarkan kerja keras lo. Nah, begitu lo nonton porno, lo nggak effort men. Ejakulasi, so what? Tapi ketika lo sama pasangan lo, ya lo secara organik lo mesti ngerangsang dia, lo bikin dia nafsu. Terus udah gitu ketika dia orgasme itu hasil kerja keras lo dan lo orgasme setelah dia. Lo dapet pride-nya. Iya. Oke. Kalau lo terbiasa Itu untuk achievement nonton, lah ya. itu achievement. Ya. Jadi secara psikologis ketika lo sering banget nonton porno, lo tuh sering nge-hack. Kalau game tuh kayak dulu zamannya ada game shark-nya lah istilahnya. Betul. Terus pride lo di mana? Iya. Jadi begitu lu nanti dalam pekerjaan mereka yang sering nonton porno, apalagi bahaya banget kalau lu di industri kreatif kayak kalian berdua gitu ya, lu akan kehilangan kemampuan lu berkreativitas. Itu ngaruh ya? Iya, secara otak ngaruh. Karena lebih banyak yang yang gue kita. goblok ya akhir-akhir ini. Apa sih Nat? Iya. Memang kebanyakan nonton apa? Saya ya lumayan Pak. Lumayan saya. Oke, terus. Berarti karena mungkin kita lebih sering masukin ke kepala kita hal-hal yang hack kayak gitu kali ya, maksudnya semua itu serba gampang. Karena Iya, kita semua kan tinggal hanya play. rekreasional gitu. Iya. Nonton, udah aktif lagi. Padahal sebagai laki-laki, lo juga sebenarnya ya, ketika rekreasional pun, lo tuh butuh sesuatu yang challenging. Kenapa laki-laki senang game? Ya kan? Kenapa laki-laki kalau misalnya dia capek pulang kerja, TV ya, di scroll sampai 100 nggak ditonton-tonton karena lu butuh nge-switch. Itu gue juga mau nanya tuh. Gua bukan Netflix ya. Anda kayak nonton. Nonton apa ya? Udah tidur. Itu kenapa ya? Segini Kalau terus bikin kita gampang. kan yang berhenti Udah, ini bengong. aja lah, gitu. Berhenti bengong gitu. Nggak ngapa-ngapain Turun kan? lagi, Ih, turun lagi. naik. Lama-lama kita cori lagi gak mandi. Sama aja bohong. Enggak ya. Iya. Oh gitu ya. Lo tuh kalian tuh laki-laki, semua laki-laki itu ketika dia dari otak logikanya untuk masuk ke, jadi kalau laki-laki kalau urusan emosional itu tuh kayak Pentium 2, lama gitu dari otak logikanya ke otak emosinya. Nah kalau perempuan karena emotional brainnya atau amigdalanya dia lebih besar, dia tuh mudah nge-switch perasaan sama emosinya. Jadi makanya perempuan banyak yang ntar sambil mikirin ini itu anaknya, suaminya, seks, sepatunya, kerjaan, itu besok ini itu perempuan bisa melakukan banyak hal pada waktu yang bersama, laki nggak bisa. Dia mesti. Jadi ketika dia pulang kerja, abis dia mikirin logika, dia mesti break dulu, at least butuh waktu 20 sampai 30 menit
untuk nge-scroll yang nggak penting aja, baru dia bisa masuk ke otak emosinya dan menjadi suami di rumahnya. Oh, Iya, tapi itu bener sih gue ngalamin banget tuh gitu. Karena kalau wanita justru malah bisa melakukan Oh, semuanya perempuan kayak gitu. cepet, makanya perempuan suka nggak sabaran sama laki-laki. Lama banget sih, kenapa sih suami gue mesti main game lu? Gue bilang kasih waktu, kalau dia baru pulang jangan diomelin, butuh waktu 15 sampai 20 menit untuk dia nge-switch gear. Pantesan banyak yang pengen jadi wanita. Ember. Ih, tahu gitu. Soalnya hebat sih. Bisa semua beres. Sementara itu kita bacain dulu Instagram yang tadi polling ya, ada beberapa yang kesel, terus habis itu ada yang oke, fine aja gitu. Ini salah satu tim Onat. I love it. Time on. Ya, wajar kok. Wajar. Iya. Apa emang? Belum juga nih, wajar-wajar. Ini koma, belum titik. Oh iya. Okay. Wajar kok, koma Oke. gitu. Penasaran sama yang misalnya lagi viral gitu ya. Selebihnya yang nggak nonton lagi, kan ada yang asli bukan virtual. Wow. Berarti kan ya itu tadi maksudnya ya oke, tapi seru pengen tahu kan, pasti kepo tapi kan. sebatas mana So bisa lo juga share ke pasangan gitu ya. Nah, yang paling enak adalah membandingkan. Jangan lupa loh, perempuan manapun nggak ada yang suka dibandingin. Misalnya kayak gini, kamu kayak yang di video 19 detik dong. Emang kenapa gue? Masih kan gitu kan, langsung high pitch, langsung kencang perempuan. Kalau gue Jangan mah pernah bisa, ngebandingin gue kalau 19 perempuan. detik doang mah ya elah. Ya, Gue mah ahli cepet gue mah. Nggak Gua perlu ahli dikasih lucu, tahu, ahli cepet. nggak perlu diajarin. Dari lahir udah cepet. Gua mah. Jalan tol terus kayaknya. Lo pikir kenapa gue bisa sampai ada gue di sini? Karena gue satu di antara jutaan yang berenangnya cepet. Berenangnya Cepat. Jadi cepat itu kayak it's in my blood. Tapi memang sperma harus agresif. Kalau nggak agresif nggak bisa produktif. Benar. Sebagai istri nih, nah ini bukan tim lo nih. Ya udah. Sebagai istri ngerasa insecure, Iya. gitu. Secara di film-film gitu kan body ceweknya perfect. Iya. Ya sama seperti apa yang media pun juga kasih tahu gitu ya. Gitu. Nah, kita kan emak-emak anak dua kata dia gitu. Ini sih real banget loh. Iya kan? Terus kita Real mau gimana banget. kan mau ngelawan kayak gitu-gitu. Nah, sementara waktu itu ada penelitian yang menyertakan ini dibuat oleh Esquire magazine di Amerika ya. Dia membuat penelitian 1.000 laki-laki ditanya the best sex in your life itu sama perempuan yang seperti apa. Dalam pikiran gue juga yang perempuan, gue udah punya hipotesa nih bahwa pasti nih perempuannya yang cup bra-nya sekian gitu ya, yang Kardashian lah gitu bokongnya gitu, terus ini itu gitu segala macam. Ternyata best sex in their life itu bukan size-nya berapa, bukan pinggulnya seperti apa, tapi adalah perempuan-perempuan yang percaya diri di on her own skin gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang confidence gitu ya, sama mau berapapun dia gendutnya, karena ada beberapa juga badannya udah bagus, perfect, tapi insecure juga diranjang. Oke. Gitu. Tapi ya kalau misalnya dengan nonton film porno dan bikin pasangan seperti itu kan juga jadi nggak nolong ya. Iya. Bukannya lu juga tetap pengen sama manusia yang nyata, yang ini gitu ya, dia terkoneksi gitu. Kalau gue enggak ya. Tetap dia keke. Emang sakit tuh. Lu pernah nonton ada nggak film kayak gitu tuh? Dia tuh gue pernah punya kasus yang seperti itu ya. Aduh gue lupa nama filmnya apa sih? Ini Ntar John. browsing deh. Don John. Don John. Gila. Nah, Dia itu gua. Joseph Gordon-Levitt. Itu gua. Don John, Sakit dia? dia nonton porn setiap habis berhubungan seks sama perempuan-perempuan yang seksi. Kan banyak orang berpikir bahwa porn itu bener-bener buat mereka-mereka yang desperate lah atau nggak bisa inilah, nggak bisa itu gitu ya. Tapi si Don John itu juga dia punya skill. Kan kebanyakan yang suka banget pornografi nggak punya skills untuk bersosialisasi kan, narik cewek apa segala macam. Ini cewek-ceweknya A-list kind of girl, ya kan? Jadi PR-nya bagus deh. Dan ganteng pula, jadi sudah lah ya gitu ya, Don John gitu. Terus dia gitu, kenapa setelah berhubungan seks yang sedahsyat itu pun dia tetap masih nonton porno? Nah waktu itu film ini dibahas di sex conference gitu ya. Nah gue conference-nya urusan seks kan ya waktu itu ya. Gue inget waktu itu kita sex conference di Puerto Rico. Jadi pas lagi sex conference di sana kita ngebahas nih film Don John ini sama sex therapist semua yang ada di sana. Kesimpulan kami adalah gini, ternyata orang-orang yang seperti Don John itu secara psikologis tetap nggak bisa terkoneksi, nggak pernah punya relationship yang berjangka panjang. Nggak percaya sama cinta dan bahkan takut untuk jatuh cinta.
Jadi dia selalu akan mencari keamanannya pergi ke porn lagi. Kenapa? Karena di porn lu nggak usah memuaskan. Iya kan? Lu nggak usah peduli terhadap perasaan si orang itu, lu bener-bener taking care your own business gitu ya. Tapi kebanyakan orang yang seperti ini, ya dia bisa dapat semua cewek cantik untuk ditidurin, tapi dia takut jatuh cinta. Which is sepi banget ya hidupnya. Relasinya nggak kebangun. Relasinya nggak kebangun. Dia Karena dunia yang dia tahu ya cuma dunia itu aja. dan nggak berani vulnerable. So which is sad. Gue pengen ngasih polling lagi nih ya. Lu tim mana? Tim gue yang setuju nonton Blue film itu normal, atau tim mereka berdua nih yang menonton film Blue bisa merusak hubungan dan merusak moral bangsa. Nggak ada moral bangsa. Moral gue nggak bilang moral. Yang bisa. Nggak kesana. Nggak kesana. Hiperbolik banget. Biar benak saya. Merusak hubungan. Dia biar dunia berbeda dia nih. Enggak, karena buat gua untuk naikin untuk excitementnya, merangsang fantasi itu gue setuju bukan dari film porn. Dari mana? Anything, it could be anything. Karena yeah. buat cewek seks itu bukan cuma di actual gerakannya ataupun juga di actual seks ya, tapi seks itu adalah connection the whole day. Connection the whole day ya. The whole day dari pagi tuh misalnya kayak lo, gue bantuin gue siangnya lo udah. Enggak ya. Belum yuk, mending kita main games di meja makan. Gimana? Oke, sip. Sambil nonton bokep tapi. Tetap lo kekeh. Enggak semuanya harus ke sana. Oh enggak ya. Oke. Baiklah. Kita main games mana nih? Meja makan. Oke. Kita kan mau main. Kita mau main. Nanti kan yang bakalan jadi hostnya gantian. Sarah Jarum Jam ya, Sarah Jarum Jam. Peraturannya adalah ambil pertanyaannya, terus habis itu rebutan ini untuk mukul. Oke. Kalau udah kepepet banget kita berebutan gitu. boleh. Kita boleh begini nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Mesti mukul pakai ini. Oke. Sekali di sini. Waktu ini dipukul, waktunya cuma 5 detik untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Yang pertama nih ya. Yuk. Ibu Kokom belum dong Ibu Kokom. Ibu Kokom itu pertanyaan apa? Nggak tahu ya kan belum dong. Daripada saya minum ini ya, broto kan ya. Broto kecil. Udah tahu kali karena yang kalah minum ini ya udah tahu. Stres udah gini, putar dulu. Ini siapa yang punya? Aku yang ini aja, yang langsung. Saya yang ini, Pak. Kamu yang ini aja. Iya. Nado. Iya. Yuk. Memang diameter lebih lebar ya. Iya. Tapi sporty. Ceper. Sporty, SUV. Oke. Ibu Broto. Kita lupakan saja Ibu Broto. Oke. Ibu siapa lagi nih? 3 kriteria pria atau wanita dikatakan seksi itu jika Yang nggak tahu minum udah. Jika apa? Badannya bagus, atletis. Oke. Kulit. Tidak sempat. Silakan Ibu Broto diminum. Silakan Bu. Nggak bisa ngomong. Silakan Bu. Silakan Bu. Silakan. Makan tuh Broto. Ya. Oh my god, jamu apa ini? Siap ya? Oke. Pahit. Sebutkan Ya. 3 jenis seks toys yang kalian tahu. Rabbit. Pukul dulu. Rabbit, butt plug, terus vibrators. Silakan Pak. Ayo, Pak. Ini kenapa pas gua pertanyaannya ini? Dan lawannya Mbak Zoya lagi. Udah pasti kalah ya. Kalau misalnya dia nggak bisa jawab, ya. Nado. Pahit Pak. Aman lah hidupnya. Demi plak yang tadi Pak, itu sih. Ini adalah contoh, makanya jangan banyak-banyak minum ya. Pahit banget ya. Tadi lu ngasih gua full nih, Bea. Ada masalah apa sih lu sama gua? Jeng. Sensi banget lu. Gue pengen tahu nih, Oke, kayak apa sih lo berdua nih, mampu apa enggak nih? 3 kode 3 kode. yang dilakuin untuk ngajak pasangan bercinta. Nonton bokep. Laki-laki. Kalau bokep makan dinner, Udah habis. minum aja saya mah. Enak kok.
Pemanis yuk. Pemanis yuk. Yuk. Ayo dong. Gila ya, rasanya ya. Iya apaan ya anjing? Ini udah kan ya? Ih najis banget rasanya. Ya. Sebutkan 3 hal yang selalu menjadi pemicu tengkar bareng pasangan. Kurang seks, kurang duit, kurang enak. Nih. Kok saya baru bilang sendiri pak? Kok diri saya baru bilang? Pak, gua Kamu bisa, lebar. Pak. Lebar gua. Bisa, Pak. Kalau misalnya Mbak Zoya simpulin dari apa yang kita bicarakan tadi gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita bawa nih sampai kita tidur? Kalau misalnya siapa tahu ini malam-malam nontonnya gitu kan, berdua sama istri. Paling nggak kita bisa tidur dengan quotes inilah. Betul. Iya kan? Iya kan? Mereka lagi nonton itu. Terus lempar bola ke gue. Habis itu ntar aku tutup dan closing. Untuk gue Liverpool jadi gampang. Walaupun Muhammad Salah habis dibully. Tolong ya, jangan sampai pertumpahan darah di sini. Jadi sebenarnya gini, apapun pilihan dalam kehidupan seksual gitu ya, lo mau nonton porno atau enggak, inget aja, lo mau yang sekarang atau jangka panjang, itu satu. Terus kedua, gunanya apa? Apakah bikin lo tambah connected, ya tambah ngerasa disayang, tambah ngerasa seksi atau enggak? Kalau enggak jangan dipilih, karena semua pilihan ada konsekuensinya. Jadi pilihlah konsekuensinya yang kalian berdua bisa tanggung. Yes. Gitu. Bisa tidur nyenyak? Coba yang terakhir nih, pilihlah konsep Pilihlah Konsekuensi konsekuensi yang kamu bisa tanggung. Tanggung. Betul. Karena harusnya memang apalagi kalian sebagai kepala keluarga Bapak-bapak ya dan juga para gadun yang memang berpikir untuk menjadi bapak-bapak nanti ya. Paling enggak ini adalah modal. Hentikan perbuatan Anda. Ya, jangan bececeran kemana-mana. Jangan bikin cabang di mana-mana. Anak bimbel sulung aja di lo mana-mana. mulu, lo bimbel mulu lo, nggak pernah masuk sekolah lagi lo. Bimbel terus. Ini tuh konten porno buat gadun sih sebenarnya ini. Konten apa Itu sih? konten apa sih ya? Tapi sangat bermanfaat sekali ya. Kita pamit ya. Benar. Oke, baiklah kalau Terima begitu. kasih banyak sudah menonton. Saksikan episode selanjutnya ya. Pasti dengan pembahasan-pembahasan yang lebih. Tapi tetap porno. Oh my god. Udah ganti topik. Bye. Dadah. Di sana tuh kayak ya waktu itu kan keluarganya Raffi kan. Raffi tuh kayak posting semuanya tentang bisnis aku, kayak goes to Europe with MD bla 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 segala macam. Udah kayak gitu dari situ aku mulai naik. Terus udah kayak gitu dari situ bisnis aku mulai dikenal orang. Terus dari situ juga travel aku mulai dikenal orang dan dari situ mulai banyak yang pakai nih travel aku.